Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Selawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen Dodi Yarli SHIMA sebagai dosen pengkampu di mata kuliah Fikih Muamalah. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Al-Qard. Nah, kita masuk ke definisi Al-Qard. Secara bahasa, qard berasal dari kata al-qat'u yang berarti potongan. Potongan dalam konteks akad qard adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan secara istilah, qard adalah akad utang piutang terhadap objek harta, di mana salah satu pihak yang menyerahkan harta ke pihak yang kedua dan nantinya akan dibayar oleh pihak yang kedua sesuai dengan apa yang ia terima. Selanjutnya, definisi dari ahli fikih. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lainnya, kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan hati yang baik. Yang kedua, menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran untuk kembali tidak berbeda atau setimpal. Nah, yang ketiga, mazhab Hambali. Mazhab Hambali berpendapat pembayaran uang ke seseorang yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan pendandaannya. Yang terakhir, menurut mazhab Syafi'i. Nah, menurut mazhab Syafi'i, memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya. Landasan syariah dalam Al-Quran yang artinya barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Quran Surah Al-Hadid ayat 11. Dalam hadis yang artinya tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak 2 kali pinjaman, melainkan layaknya ia menyedekahkan 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syarat dan rukun Al-Qard. Yang pertama, akad Al-Qard dilakukan sighah atau ijab dan qabul. Yang kedua, pihak peminjam harus seorang ahli muamalah yang berarti harus balik, berakal, dan tidak mahjur. Secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri. Yang ketiga, pemberi pinjaman ialah orang yang memiliki kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Dalam qard, seorang mudrik meminjamkan dananya tanpa adanya paksaan dari pihak yang lain. Nah, yang keempat, dalam perbankan syariah, qard dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Dananya biasa berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari sebagian keuntungan bank. Nah, yang terakhir, barang atau utang. Barang yang digunakan sebagai objek dalam qard harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan. Manfaat Al-Qard yang pertama, membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan dengan memberikan dana jangka pendek. Yang kedua, pedagang kecil memperoleh bantuan dana bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Nah, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah. Salam membantu masyarakat kecil. Yang ketiga, dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir dengan meminjam utang dari bank syariah. Nah, yang terakhir, meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada golongan menengah ke bawah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.